Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu, Angkatan 21. Gimana teman-teman semua? Tidak bosan dong belajar pengelolaan pendidikan terus? Bagaimana mungkin bosan? Pengelolaan pendidikan itu kan menarik. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen pendidik dan peserta didik. Tentunya dengan Bapak dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, indikator apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Cuma 2. Apakah yang 2 itu terdiri dari manajemen pendidik dan juga manajemen peserta didik. Namun di setiap subbab topik-topik yang akan kita bahas terdapat subbab materi, yaitu dalam manajemen pendidik kita akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidik. Langsung saja ya. Manajemen pendidik. Apa sih manajemen pendidik? Manajemen pendidik menurut Terry adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Kata menik itu sendiri berasal dari Italia manigo yang diadopsi dari bahasa Latin managiere yang berarti kata manus artinya tangan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wadiwasara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya. Artinya pendidik itu dapat disimpulkan sebagai orang yang dapat memberikan ilmu pelajaran kepada anak muridnya atau kepada peserta didiknya. Nah, apa saja tugas, kewajiban, dan hak pendidik? Kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas tugas pendidik terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, tugas pendidik itu adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya pendidik itu bertugas untuk mengabdi, memberikan pengetahuannya kepada masyarakat yang dididik agar bermanfaat. Pendidik itu juga memiliki 3 poin tugas tertentu, yaitu sebagai profesi, di bidang kemanusiaan, di bidang kemasyarakatan. Nah, tentunya dengan adanya tugas pendidik, maka pendidik tersebut juga harus memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban para pendidik? Kewajiban pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Artinya di sini itu pendidik berkewajiban dalam membuat suasana belajar itu menyenangkan. Di mana hal tersebut dapat membantu supaya para peserta didik dapat menerima ajaran yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komitmen di sini artinya pendidik itu harus berusaha untuk bagaimana sih pendidikan ini supaya maju, bukan dengan ia melihat kondisi pendidikan di lingkungan itu kurang memadai fasilitasnya, maka ia berhenti dari situ, dia pindah mencari tempat yang lebih bagus seperti itu. Yang ketiga itu memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga. Nah, iya betul, ini kewajiban pendidik itu harus menjadi teladan, namanya juga seorang pendidik yang menjadi tiruan bagi para peserta didiknya. Kemudian hak pendidik. Dia sudah memberikan kewajibannya, maka dia harus memperoleh haknya. Seperti hak pendidik itu kita didapatkan dari timbal balik. Setelah ia memberikan kewajibannya, maka ia harus mendapatkan hasil dari apa yang ia berikan. Nah,
hak pendidik itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Artinya di mana ditulis bahwa penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Untuk yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ini ditujukan supaya para pendidik lebih semangat, lebih giat dalam melakukan tugasnya, karena mereka termotivasi ya penghargaan yang diterima, sehingga mereka akan berusaha lebih baik untuk memperoleh prestasi tersebut. Kemudian itu pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Artinya pendidik itu berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan dalam proses pembelajaran mereka, supaya pendidik dapat dengan mudah menyalurkan ilmunya kepada para peserta didik. Kemudian yang ketiga, peran pendidik. Berikut adalah peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi pada tahun 2013 pada bukunya halaman 92 sampai halaman 100. Peranan guru itu yang pertama, guru sebagai pendidik. Artinya guru itu merupakan seorang teladan, panutan dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Artinya guru itu dapat dijadikan sebagai acuan, saya ingin menjadi seperti dia. Ketika seorang siswa melihat guru yang berpenampilan menarik, pastinya siswa tersebut juga ingin dong berpenampilan seperti gurunya. Nah, seperti itu. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Artinya guru sebagai penyalur pendidikan yang ia miliki kepada siswanya, untuk yang bertujuan untuk memperluas wawasan dari siswa tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Artinya guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Keempat, guru sebagai pelatih. Guru memberikan pelatihan. Guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Artinya untuk menyesuaikan, kan siswa tersebut itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi guru di sini bertugas untuk melatih dia supaya dapat menyesuaikan kondisi dominan yang berada tempat mereka belajar. Guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai penasihat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Di mana pada saat ini kita tahu bahwa ada orang tua yang kurang, misalnya ada orang tua yang kurang mendukung atau memaksa anaknya untuk bekerja, kan pasti ada seperti itu. Apalagi anaknya itu sudah besar, menyekolahkan anaknya. Apalagi orang tua tersebut tidak mencapai pendidikan atau kurang dalam pendidikan seperti itu. Kemudian guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, dan guru sebagai organisator. Artinya guru adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan. Guru tidak hanya sebagai pengajar atau pemberi nasihat, dan guru dapat dijadikan juga sebagai tempat bertukar pikiran, tempat mencari solusi dari sebuah masalah setiap siswa seperti itu. Guru sebagai motivator. Nah, banyak kali kan teman-teman peran-peran guru ini. Jadi guru itu sangat berjasa, guru itu sangat berperan aktif dalam pendidikan, karena dia berperan banyak sekali. Dia tidak hanya berperan sebagai pengajar, dia juga berperan sebagai motivator, fasilitator, pengelola kelas, mediator, dan juga sebagai evaluator. Evaluator di sini artinya guru dituntut dalam mengevaluasi proses-proses yang telah berjalan. Nah, kompetensi peserta didik. Sebagai pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan.
Menurut Supardi, mengemukakan bahwa kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Penguasaan kompetensi dasar itu dapat dilakukan melalui menguasai bahan, program pembelajaran, pengelolaan kelas, media, landasan-landasan pendidikan, interaksi, prestasi, pelayanan, dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang kemudian yaitu penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian kriteria dasar seleksi. Untuk menjadi seorang guru itu tidak gampang. Jadi ada kriteria yang harus dimiliki oleh setiap guru. Yang pertama dari cara berpikirnya harus rasional, kemudian bersifat ilmiah, objektif, dan berpedoman pada laporan analisis pekerjaan. Kemudian efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan dengan profesional. Artinya seorang itu tidak dapat menjadi seorang guru jika ia tidak memiliki kompetensi-kompetensi yang diatur oleh undang-undang. Cara dan metode seleksinya itu melalui persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, psikologi, wawancara, dan referensi. Teman-teman pasti bertanya sih, apa itu seleksi psikologi? Artinya di sini setiap guru itu wajib memiliki kemampuan psikologi yang dapat membaca karakter siswanya, di mana nanti dalam proses pembelajaran itu siswa tidak tertutup oleh siswa yang dominan lainnya karena guru kurang memahami karakternya, seperti itu. Kemudian tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf ini. Mengapa harus diseleksi? Mengapa tidak langsung diambil saja berdasarkan nilainya, seperti itu kan? Ternyata mereka itu ditujukan untuk menetapkan kebutuhan supaya rekrutmennya itu ada hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analisis. Kemudian untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum, membantu meningkatkan angka keberhasilan, membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi, kemudian memenuhi tanggung jawab organisasi, mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja, serta meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik. Kemudian manajemen peserta didik. Apa itu manajemen peserta didik? Ada yang tahu nggak? Gak ada ya, kita langsung saja. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1989 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Artinya peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu, di mana di sini peserta didik itu tidak dapat disebut pada buku, tidak dapat disebut pada benda-benda mati, karena peserta didik itu adalah individu atau manusia seutuhnya. Jadi manajemen peserta didik itu adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Artinya keluar di sini lulus atau menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tersebut. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik itu yang pertama forecasting, yang kedua objektif, yang ketiga polisi, yang keempat programming, yang kelima prosedur. Artinya setiap peserta didik itu perlu dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan peserta didik yang memang berkompeten dan berkomitmen dalam melaksanakan pendidikannya. Ada juga schedule dan budgeting, yang artinya anggaran atau pembiayaan.
Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Bagaimana sih supaya kita dapat diterima sebagai begitu kan? Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, yaitu faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung, kriteria, anggaran yang tersedia, tenaga kependidikan yang ada, kemudian jumlah pendidik yang tinggal dalam kelas, dan banyak lagi. Sistem penerimaan peserta didik baru, ada sistem promosi. Sistem promosi ini semasa kita SMA pasti kita tahu kan teman-teman, bahwa ada sekelompok orang yang datang ke sekolah kita untuk menyebarkan brosur, untuk promosi sekolah mereka. Artinya mereka menawarkan mengajak dan menawarkan fasilitas-fasilitas yang mereka punya dalam sekolah tersebut atau dalam universitas tersebut. Sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu DANEM, yang kemudian berdasarkan penelusuran bakat dan minat, dan juga adanya seleksi berdasarkan kemampuan tingkat akademik. Di seleksi ini juga sudah sering kita lalui, di mana ketika kita ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ada seleksi mulai dari adanya perekrutan nilai berdasarkan nilai rapor kita pada pendidikan sebelumnya, adanya juga melalui tes tulis, dan adanya juga kita diterima karena ada prestasi dari bakat dan yang kita punya, seperti itu. Kemudian kriteria penerimaan peserta didik baru, ada 3 macam kriterianya ya teman-teman, yaitu kriteria acuan patokan, acuan norma, dan berdasarkan daya tampung sekolah. Acuan patokan artinya peserta didik baru didasarkan pada patokan-patokan yang telah ditentukan, misalnya jumlahnya ini harus begini. Kemudian acuan normanya yaitu peserta didik didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Berdasarkan daya tampung sekolah, artinya sekolah terlebih dahulu menentukan berapa daya tampung dan calon peserta didik yang akan diterima. 6. Rekrutmen peserta didik, sama seperti rekrutmen pendidik tadi ya teman-teman. Jadi peserta didik itu juga direkrut dengan latar belakang dari peserta didik yang dianggap pantas untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu, dan ini dilakukan sekolah tentunya tidak hanya satu orang saja, itu dibagi-bagi menjadi beberapa orang yang bertugas dalam merekrutmen peserta didik tersebut, seperti prosedurnya yaitu pembentukan panitia, rapat penerimaan peserta didik baru, pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik, seleksi, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik, dan pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Artinya setelah peserta didik diterima, adanya orientasi peserta didik atau pengenalan peserta didik kepada lingkungannya. Kalau kita biasanya itu PPK, pengenalan pertama pada lingkungan sekolah. Kenapa sih harus dilakukan orientasi peserta didik? Tentunya ada tujuannya dong ya teman-teman, itu untuk demi kebaikan peserta didik tersebut, agar peserta didik lebih mengenal dekat dengan dirinya, lebih tahu dirinya di tengah-tengah lingkungan tersebut, kemudian mengenal lingkungan sekolah dengan baik. Pengenalan itu sangat penting karena peserta didik akan berada di tempat itu untuk melangsungkan pendidikan yang sedang ditempuh. Kemudian menyiapkan peserta didik
agar siap menghadapi lingkungan yang baru. Kemudian peserta didik diajari untuk mengerti dan mentaati segala peraturan yang berada di sekolah untuk menciptakan proses pendidikan yang kondusif. Fungsi orientasi menurut Axmendry itu wahana untuk menyatakan dirinya pada konteks keseluruhan lingkungan sekolah, kemudian wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Dan bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Artinya ketika para senior sudah lulus, mereka tahu bahwa ada adik-adiknya yang akan meneruskan sekolah mereka tersebut, yang tetap membuat di dalam lingkungan mereka itu ada sekolah yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Tidak terasa ya teman-teman, sudah selesai bab 8 kita pada pertemuan kali ini. Kemudian atas salah-salah pengucapan, salah kurang penjelasannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya jangan skip dulu ya teman-teman. Ada kata-kata buat teman-teman yang setia menonton pembelajaran pengelolaan pendidikan melalui online yang telah saya sediakan, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Teman-teman pasti paham dong dengan arti kata-kata tersebut. Oke? Terima kasih. Dah.